Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati, pada rapat badan anggaran hari ini insya Allah kita akan membicarakan terkait dengan rancangan APBD tahun anggaran 2024. Tentunya pada rapat badan anggaran pada siang hari ini Pak Mus telah menjadwalkan selama kurang lebih 7 hari kerja ke depan, yaitu insya Allah sampai tanggal 17 November. Namun jadwal Pak Mus ini ketika sampai pada saat waktunya 17 November masih ada yang ingin digali oleh badan anggaran, tidak tertutup kemungkinan untuk penambahan waktu. Tentunya terkait raperda tersebut sama-sama kita ketahui bahwa pemerintah daerah menyampaikan rancangan APBD dengan surat tanggal 14 September tahun 2023. Terhadap hal tersebut, insya Allah kami akan meminta kepada Ketua Tim TPD untuk menjelaskan kepada pimpinan dan teman-teman Banggar hal tersebut. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Sekda untuk menjelaskan hal tersebut. Dengan ini saya persilakan Pak Sekda. Saya hormati, tentunya hari ini kita rapat Banggar menyangkut anggaran tahun 2024. Sesuai dengan data yang kami terima atau data yang kita susun bersama-sama dengan tim anggaran, bahwa untuk tahun anggaran 2024 ini jumlah pendapatan atau sebanyak 1.460 miliar rupiah. Ini 1,4 triliun sekian ya. Mungkin sudah rinciannya sudah ada di tangan masing-masing para anggota Banggar yang saya hormati, dan belanja sekitar 1.490 miliar rupiah sekian. Ini ada defisit sekitar 35 miliar rupiah. Tapi defisit tersebut ditutupi dari adanya silpa, ada pembiayaan dari silpa sekitar 35 miliar. Hanya ada tertutupi oleh silpa, ada pembiayaan sekitar 30 miliar. Berarti tidak ada defisit, tidak surplus, berarti nol. Jadi kita keseimbangan penganggaran kita bagus. Terus Bapak Ibu hormati, bahwa tentunya kondisi keuangan kita tahun 2024 ini agak tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena ada kondisi di mana bantuan keuangan ke KPU dan Bawaslu ini yang jumlahnya sekitar untuk KPU sekitar 29 miliar sekian, dan Bawaslu 8,9 miliar 50 juta rupiah. Untuk tahun 2023 ini sekitar 40% di tahun 2024 ini akan dicairkan sekitar 60%, dan ini sudah kemarin sudah ada penandatanganan MPAD yang disaksikan langsung oleh pejabat gubernur, dan mungkin tidak waktu lama lagi akan dicairkan ya untuk yang 40% pada tahun 2023 ya. Dan tentunya ya saya berharap kita semua teman-teman badan anggaran agar terutama teman-teman TAPD agar serius dalam mengikuti agenda badan anggaran ini. Karena kita harus bekerja sampai hari Jumat minggu depan. Kalau saya tidak salah, ini waktunya agak lama. Bapak Ibu sekalian saya hormati, butuh energi, butuh pemikiran yang bagus agar kita bisa
memenuhi apa yang kita sepakati nanti bersama. Mungkin itu yang sempat sampaikan Pak Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bupati pada saat pidato penerimaan, bahwa Pemda telah menyampaikan rancangan APBD 2024 pada tanggal 14 September. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Itu memuat anggaran atau anggaran pendapatan berdasarkan asumsi tahun lalu, dengan alasan bahwa pada saat itu belum adanya surat atau penyampaian dari pusat, pemerintah pusat mengenai DKDD atau transfer ke daerah dana desa dan dana desa. Kemudian pada tanggal 21 September melalui surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan disampaikanlah kepada Sekda mengenai dana transfer sesuai dengan yang lampiran yang kami sertakan di surat Bupati yang sudah diterima oleh Bapak-bapak, Ibu sekalian yang kami hormati. Dari anggaran awal yang tadinya total pendapatan itu 1,357 miliar, 1.357 miliar sekian. Dengan adanya DKDD yang baru, maka berubah menjadi 1.460 miliar. Pada transfer pusat tahun lalu yang kami datang pada saat awal itu, dana transfernya adalah 1.080 miliar, berubah menjadi 1.165 miliar. Itulah yang mendasari sebetulnya. Kemudian ada juga satu, mohon maaf, nilai pendapatan yang sah dulu itu dana hibahnya 176, melalui dana PKDD ini menjadi 600 juta. Itu dianggarkan di PU karena ditujukan untuk belanja sanitasi. Jadi itu kronologisnya sehingga adanya perubahan pendapatan dan belanja. Dan kami sampaikan bahwa untuk mengakomodir ataupun memfasilitasi kelancaran pembahasan, kami sudah membuat rancangan perda yang baru dan kami sudah sampaikan kemarin. Mungkin ada di hadapannya Pak Ketua dan Ibu Haji Salma yang terhormat. Jadi kalian menjawab dari pertanyaan dari Pak Iwan yang terhormat. Kemudian sedikit saya jelaskan juga untuk dana kelurahan yang tadi diinikan. Dana kelurahan itu sudah termuat kemarin di anggaran awal dan kebetulan angkanya sama, nilainya sama, sehingga tidak ada mengalami perubahan. Dan untuk pekerjaannya itu tidak ditentukan oleh pusat, tetapi ditentukan oleh masing-masing kelurahan sesuai dengan yang ada dalam RKPD. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berdasarkan dokumen rancangan yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Pindrang dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pindrang tanggal 2 November 2023, saya bacakan sebagai berikut. Jumlah pendapatan 1.460 miliar 058.877.684 rupiah. Belanja daerah 1.495 miliar 085.877.685 rupiah. Pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan kemarin 35 miliar. Pengeluaran pembiayaan tidak ada, pembiayaan neto 35 miliar.
Terharap rancangan Perda Kabupaten Pinrang tentang APBD tahun 2024 ini yang telah diserahkan kepada DPRD mengalami perubahan melalui surat edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S-PK-PK-2023 tanggal 8 November 2023 perihal penyampaian alokasi dana transfer ke daerah tahun anggaran 2024. Tentunya ada perubahan yang telah kita bahas, mungkin kita sepakati nantinya dengan jumlah pendapatan 1.465.877.684 rupiah. Ini mengalami kenaikan dan kita sudah bahas di rapat padang anggaran antara tim Banggar dengan tim CPD. Belanja daerah 1.555.877.684 rupiah. Pembiayaan daerah sama, tidak ada perubahan, 30 penerima pembiayaan 35 miliar. Pembiayaan neto sama 35 miliar. Mungkin ada masukan-masukan terkait perubahan anggaran ini. Kalau sudah tidak ada, dan ada beberapa saran yang kami dapatkan di dalam hasil pembahasan. Yang pertama, ini ada saran-saran diharapkan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mengoptimalkan potensi objek wisata dan perlu adanya program skala prioritas di setiap tahunnya pengembangan objek wisata serta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kedua, untuk bantuan kepada masyarakat atau NGO diharapkan ada keseragaman mekanisme atau regulasi. Yang ketiga, dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang, kiranya pemerintah daerah mengoptimalkan objek pajak dan objek retribusi daerah. Tentunya yang hasil pembahasan tadi mungkin nanti bisa ditambahkan. Kalau masih ada saran-saran bisa ditambahkan. Mungkin kalau Sabe, Bapak Ibu Ketua Direktur Rumah, ya nanti kita masukkan ke Pak Iwan Sugianto, Pak Indi Ramdhani. Ya, apalagi yang dimasukkan? Catatan saja pimpinan yang tadi disampaikan pimpinan mengenai kendaraan ya. Kendaraan tadi, ya. Saya perhadapkan saja setuju ke Bapak Ibu anggota Dewan Terhormat, apakah rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 ini dapat kita setujui? Terima kasih atas persetujuannya. Bukan muncul itu Pak. Jadi sebelum saya tutup, Pak, saya dulu silakan dulu Pak sebelum ditutup. Bersabarlah. Jadi sebelum saya tutup, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Wakil Ketua, teman-teman Banggar yang sudah beberapa hari ini menyita waktu untuk hadir di dalam pembahasan APBD kita, terkhusus Pak Ketua Tim CPD beserta jajarannya. Saya juga sebelum saya tutup permohonan maaf saya karena mungkin di tahun berikutnya saya tidak akan memimpin lagi untuk pembahasan APBD pokok di tahun 2025 nanti. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Wakil Ketua
teman-teman, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat yang tergabung di Banggar, terkhusus Pak Sekda beserta jajarannya, Pak Sekwan, karena saya tidak mungkin lagi duduk di tempat ini di dalam pembahasan pokok nanti 2024.